Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dalam materi matematika. Kali ini kita akan membahas tentang relasi fungsi. Masih bersama saya Hernaning Ristri Denia Mulyadi dalam materi matematika. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Ya, relasi fungsi kita akan jabarkan satu persatu. Relasi adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan pertama dengan anggota-anggota himpunan kedua. Sedangkan fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan secara tepat satu anggota himpunan pertama dengan tepat satu anggota pada himpunan kedua. Relasi. Tadi sudah kita bahas. Relasi yaitu memasangkan anggota-anggota himpunan pertama dengan anggota-anggota himpunan kedua. Kalau relasi, dia tidak harus habis di anggota pertamanya dan boleh bercabang. Kita lihat ya contohnya. Pada jam istirahat di kantin sekolah, Ima, Dwi, Arini, Andri, dan Indah duduk melingkar pada suatu meja. Mereka memesan beberapa jenis makanan dan minuman yang tersedia di kantin Ima. Ima memesan bakso dan es jeruk. Dwi memesan bakso dan es teh. Arini memesan soto dan es jeruk. Andri memesan es teh dan Indah memesan es jeruk. Di sini menunjukkan bahwa jika relasi itu bisa lebih dari satu pasangan. Jadi maksudnya kayak tadi ada yang memesan es dan bakso, berarti dia memesan lebih dari satu dan dalam relasi itu diperbolehkan. Selanjutnya fungsi. Yaitu memasangkan secara tepat anggota himpunan pertama dengan tepat satu pada anggota himpunan kedua. Nah, di sini maksudnya kalau fungsi tidak boleh bercabang. Jadi kalau terkait pemesanan tadi, berarti fungsi ini hanya boleh satu orang memesan satu. Nah, di sini contohnya ada gambar satu. Gambar satu bukan fungsi, bukan pemetaan ya. Dia adalah relasi karena coba dilihat angka satunya di situ bercabang ke A dan B. Karena dia himpunan pertamanya tidak boleh lebih dari satu anggota pada himpunan kedua. Kemudian gambar 2 pemetaan atau bukan? Gambar 2 bukan pemetaan karena ada satu anggota A yang tidak memiliki pasangan. Jadi pastikan bahwa anggota A atau himpunan 1 semua memiliki pasangan dan tidak bercabang, tidak selingkuh. Gambar ketiga merupakan fungsi atau pemetaan karena setiap anggota A itu mempunyai pasangan di anggota B. Itu ada yang bercabang tuh.
B, 2 dan 3. Tidak ya. Yang tidak boleh bercabang itu bagian depannya, himpunan pertamanya. Kalau himpunan keduanya nggak masalah, dia bercabang. Oke, istilah-istilah pada pemetaan atau fungsi. Yang pertama adalah domain atau daerah asal, yaitu semua anggota pada himpunan pertama. Kalau contoh yang tadi tuh himpunan A itu domain. Kemudian ada kodomain atau daerah kawan. Daerah kawan itu adalah himpunan kedua atau B ya yang tadi. Kemudian ada range atau daerah hasil, yaitu anggota pada himpunan kedua yang ditunjuk anak panah. Jadi yang berpasangan dengan anggota himpunan satu. Itu disebut daerah hasil atau range. Oke, sekarang kita menentukan domain, kodomain, dan range. Di sini ada 2 himpunan. Nah, ini pemetaan ya, karena himpunan A tidak ada yang bercabang. Maka domainnya bisa kita sebutkan tuh yang ada anak panahnya semua. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian daerah hasilnya, kodomainnya, daerah kawannya, kodomainnya A, B, C, D, E. Daerah hasilnya A, B, C, E, karena D tidak memiliki pasangan. Ya, perhatikan baik-baik ya. Kenapa range-nya hanya A, B, C, E? Karena D tidak memiliki pasangan. Selanjutnya ada korespondensi 1-1. Yaitu pemasangan setiap anggota dari satu himpunan ke himpunan lainnya dengan tepat 1 kali. Maka jumlah anggota himpunan pertama sama dengan jumlah anggota himpunan kedua. Contoh, jumlah siswa dengan jumlah NISN-nya. Jadi kalau di sekolah kita ada 100 siswa, maka NISN-nya pun akan 100 nomor. Kemudian jumlah manusia dengan jumlah NIK-nya. Jadi manusia di Indonesia, penduduk Indonesia dengan NIK-nya pasti harus sesuai sama jumlahnya. Artinya setiap anggota asal jumlahnya sama dengan anggota kawannya. Jadi domain dan kodomainnya sama. Selanjutnya banyaknya pemetaan. Cara menghitungnya banyaknya pemetaan dari A ke B, maka menjadi anggota B pangkat anggota A. Tapi kalau yang ditanya banyaknya pemetaan dari B ke A, maka banyaknya anggota A pangkat banyaknya anggota B. Contoh, A yaitu anggotanya 1 dan 2, maka A anggotanya ada 2. Kemudian B anggotanya A, B, C, maka anggota B ada 3. Jadi kalau ditanya banyaknya pemetaan dari A ke B adalah banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A, menjadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jika dijabarkan menjadi sebagai berikut. Nah, ada 9 pasangan nih. Tentunya dengan himpunan pertamanya tidak bercabang ya. Bisa dilihat di situ.
Selanjutnya contoh banyaknya pemetaan dari B ke A, yaitu 2/3 sama dengan 8. Jika dijabarkan menjadi seperti ini, karena dari B ke A maka lebih sedikit ya, tapi tidak selalu, karena balik lagi tergantung banyaknya anggota B dan anggota A. Contoh soal. Nah, teman-teman bisa ikut menjawab sambil menonton. Di bawah ini yang merupakan pemetaan adalah A, A1, A2, A3, A4, B, A1, A2, B3, B4, C, A1, B2, B3, C4, D, A1, B2, C3, D4. Nah, kalau seperti ini kalian tinggal cari yang himpunan pertama nih, bagian depannya itu tidak ada yang sama, maka jawabannya adalah D. Kemudian contoh soal yang selanjutnya, masih sama ya, mencari pemetaan dan bentuk soalnya masih sama. Silahkan kalian amati dan lihat yang huruf atau angka depannya tidak ada yang sama. Ini A masih ada yang sama, 3 dengan 3. Kemudian B masih ada yang sama, 3 dengan 3. C, kita lihat tidak ada yang sama, maka C adalah pemetaan. Dan D, kita perhatikan 3 dengan 3-nya sama, berarti jawabannya adalah C. Kalau bentuknya seperti ini, yang merupakan pemetaan adalah bentuknya diagram ya. Nah, cari yang panah dari himpunan pertamanya tidak ada yang bercabang dan habis, yaitu yang C, karena A bercabang itu titik ketiga, B bercabang titik kedua, sedangkan D titik ketiganya tidak diberi panah atau tidak memiliki pasangan. Selanjutnya diketahui A yaitu 2, 3, 5, 7 dan B, X, Y, Z. Maka banyaknya pemetaan dari A ke B adalah jumlah anggota B pangkat jumlah anggota A. Anggota B-nya 3 dan anggota A-nya 4, maka menjadi 3 pangkat 4. Berapa ya 3 pangkat 4? Ya, 3 pangkat 4 adalah 81. Selanjutnya, diketahui P yaitu jumlah ban sepeda motor. Berapa jumlah ban sepeda motor? Ya, 2 ya. Dan Q adalah jumlah kaki seekor sapi. Berapa ya? 4. Maka, banyaknya pemetaan dari Q ke P adalah dari Q ke P, maka banyaknya anggota P pangkat banyaknya anggota Q. Anggota P tadi 2, anggota Q 4, maka menjadi 2 pangkat 4, yaitu berapa 2 pangkat 4? Ya, 2 pangkat 4 adalah 16. Nah, silakan kerjakan latihan soal dari gurumu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya.